masalah ini. Biarpun itu hasil kajian, hasil pengajian, kalau tidak ada takaran kita, Al-Quran mengatakan kalau kamu mendengar seakan-akan begini, ketika kamu mendengarkan sesuatu kata-kata, timbang dengan baik. Masalahnya kita mau jadi apa yang menjadi timbangan kita kalau kita tidak memiliki ilmu sebelumnya. Nah, Al-Quran mengajarkan sebuah konsep yang sangat indah. Coba kita lihat, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Dalam tafsirnya, telah datang kepadamu Al-Quran wa shifaa'un lima fis sudur, penyembuh hati. Seakan-akan begini, mengajarkan bahwa kita ini mau dijadikan Al-Quran di dalam dada kita ini adalah sebagai penyembuh. Seakan-akan kalau sudah ada Al-Quran di dalam hati kita, dan secara otomatis semua orang muslim pasti ada Al-Quran di dalam hatinya. Karena Al-Quran itu bukan hanya 30 juz, satu huruf itu sudah Al-Quran. Nah, yang diwajibkan untuk mempelajari adalah surah Al-Fatihah. Semua orang muslim pasti hafal ini. Itu secara otomatis Al-Quran ada di dalam hati orang muslim. Nah, seakan-akan orang yang mengatakan saya sudah muslim, itu sudah ada pola Al-Quran di dalam hatinya. Apa itu? Syifa'ul lima fis sudur, mampu menyembuhkan hati. Artinya orang yang tadi mendengarkan sesuatu, dia timbang-timbang agar tidak menyakiti hatinya orang lain ketika mengeluarkan kata-kata. Kalau kita melihat ayat sebelumnya ini, ada beberapa ayat, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, terkait dengan ketakutan. Wala taqrabuz zina, terkait dengan maksiatnya, apakah itu tangan, apakah itu mata, apakah itu mulut, apakah itu kaki yang dipakai melangkah untuk melakukan perbuatan zina, apakah itu yang dipakai memang berbuat zina. Kemudian wala taqtulu auladakum wala taqtulun nafsal lati harramallahu, ada orang yang membunuh, apakah dalam kata-kata, kalau dalam bahasanya sekarang yaitu bully. Maka ulama kita mengatakan dalam menafsirkan qatalah itu bukan bermakna lagi, bukan saja bermakna membunuh jasadnya, tapi membunuh karakternya. Berapa banyak sekarang kalau kita melihat di televisi, ada ulama dibunuh karakternya sehingga tidak bisa ditampilkan. Itu juga membunuh. Dengan apa? Dengan kata-kata. Seakan-akan Al-Quran ini berkata, wa auful kaila, sempurnakan betul timbangan kata-kata kita. Wa zinu bil qistasil mustaqim, dan lahirkan timbangan yang jujur, artinya yang adil. Makanya ayat-ayat yang lain bisa kita lihat, kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi wa la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu idilu. Ini hebatnya Al-Quran. Makanya kalau kita melihat dalam konsep kehidupan kita, tidak ada manusia bisa bermanfaat hanya dirinya sendiri. Saya hadir di sini, mungkin ada orang-orang kecil itu yang sangat mau bermanfaat, seperti ada namanya yang mengajak saya di sini, ya Pak Kiai Andi Sukmusati. Itu mungkin kata-katanya hanya berupa permohonan, saya datang ke sini, tapi begitu banyaknya pahala beliau dapatkan. Mana pengurus, mana mungkin orang-orang di, misalnya di Biak ini ada namanya Pak Suraji, itu yang mengurus tiket, itu yang membantu sampai datang di sini. Ada banyak, ya, langsung dijemput beberapa teman di situ.
Itu semuanya konsep sebenarnya kalau kita melihat dalam Al-Quran itu konsep munasabah. Munasabah itu hubungan satu ayat dengan ayat yang lain sehingga bisa kita pahami dengan baik. Dalam konsep kehidupan, satu orang dengan orang yang lain adalah munasabah, hubungan yang bisa kita pahami diri kita dengan memberikan manfaat kepada alam ini atau seluruh manusianya. Sehingga kita memahami betul-betul wa auful kaila, ketika berbicara, bertindak, apapun itu timbang-timbang dengan baik sehingga tidak menyakiti orang lain, tidak membunuh karakternya, tidak dan lain sebagainya. Maka suatu ketika ada sahabat ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bercerita, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, ya Nabi Allah, alimni, ajarkan saya ta'wizan ata'awwadhu bihi, sebuah yang harus saya minta perlindungan untuk saya. Fa'aqadha biyadi, maka Rasulullah SAW mengambil tangan saya. Kemudian qala kul, Rasulullah SAW bersabda, katakanlah katanya, wahai sahabatku, baca ini, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri maniyah. Artinya, mintalah doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya pendengaran, dari buruknya pendengaran saya, dari buruknya penglihatan saya, dari buruknya atau yang bisa memudaratkan lisan saya, dari buruknya hati saya yang bisa berpikiran jelek, berprasangka buruk, buruknya yang bisa mengeluarkan cairan, apa itu, bisa cairan belakang, bisa cairan depan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kata lain, Allah memang sangat menginginkan kita satu saja sebenarnya, banyak mendengar, tetapi pendengaran kita ini kalau kita baca ayat sebelumnya tadi, la'allakum tashkurun, jadikan pendengaran itu bisa kita melakukan bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai setelah kita mendengar, yang biasanya yang belum pernah kita dengar kita dapat, tetapi setelah kita dapat ini, itu yang membuatkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama kita, apa itu syukur? Kita kan biasa mengenal bersyukur. Nah, apa itu syukur? Syukur adalah, kata ulama kita, yaitu bagaimana ketika mendapatkan nikmat dan nikmat itu tidak membuat kita untuk bermaksiat. Bermaksiat yang paling dasarnya adalah merendahkan, atau bahasa lainnya adalah batarul haqqi wa kuntum nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sudah termasuk bermaksiat. Kalau bahasa-bahasa yang tingkat tinggi itu bahkan melihat seseorang, dengan melihatnya saja, dengan kagum dengan orang itu sudah bermaksiat karena tidak melihat kehebatan Tuhan, atau mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, melihat kehebatan itu bersumber dari orangnya, itu sudah bermaksiat. Maka kalau kita melihat ayat selanjutnya dengan ayat ini, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Nah, seakan-akan ini kaitannya dengan setelah mendengar, setelah melihat, setelah hati ini memiliki ilmu, janganlah sombong. Karena lan tahriqal arda wa lan tabalugul jibala tula. Ini ada gunung disebut. Ibaratnya begini, air tidak akan mengalir di tempat yang tinggi. Seakan-akan ilmu tidak akan datang kepada orang yang sombong. Itu hebatnya Al-Quran, memberikan ilmu yang sangat dalam. Seakan-akan begini, janganlah seperti gunung, karena kamu kalau seperti gunung, maka kamu tidak akan mendapatkan banyak ilmu, karena ilmu itu hanya mengalir di tempat yang rendah.
tidak akan pernah mengalir di tempat yang tinggi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita, ilmunya kepada kita, sehingga betul-betul dalam hal ini, apalagi menyambut bulan Ramadan ini, Masya Allah, kita sambut dengan sambut yang sangat baik sesuai dengan konsep Al-Quran. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kuku